Menghadapi rumah istri, menghadapi anak keluarga itu tidak perlu terlalu serius, santai-santai saja. Sama dengan istri saya ngomong sama saya, "Bang," kata dia dengan saya, "Abi tahu enggak sekarang hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, sekarang hari weekend loh, Bi. Tengok status teman adik, semuanya OTW. OTW ke Sumbar, OTW ke Batam. Bi, jalanlah kita, Bi. Anak-anak libur. Bawa ke Batam kayak ke Sumbar kayak, kalau Sumbar banjir ke Batam kayak, Abi kan ada uang. Jalan-jalan kayak refresh dengan anak-anak. Kenapa? Nanti kalau Abi dah ceramah lagi, Abi umat, adik ni umahat, Bi. Iyo pula sebenarnya kan. Ajaklah kami jalan, Bi. Nanti kalau Abi dah masuk kantor, anak-anak dah sekolah, kapan lagi mau jalan? Hari pertama ambo diam je, hari kedua ambo diam je, hari ketiga ndak tahan deh. Ambo panggil, sikit-sikit kedua. Tahun berapa kita nikah? Tahun 2006. Apa hubungan nikah dengan jalan-jalan? Katanya. Abi mau nanya, tahun berapa nikah? Tahun 2006. Kita nikah ini kenapa? Kita nikah ini kena jodoh lah, kata istri saya. Di situ masalahnya. Karena ada pepatah mengatakan, kalau jodoh ndak kemana-mana, maka ndak kemana-mana awak ada. Di homepage-nya pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertama hari di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini di 2024 Masehi, kita ingin sampaikan satu hal dan mudah-mudahan ini menjadi kajian rutin kita setiap pekan Selasa ba'da subuh selama Ramadan 1445 Hijriah ini. Bapak Ibu pulang ke rumah, ambil Al-Quran. Isi Al-Quran itu 30 juz 114 surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Apa yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran? Yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran itu bukan hukum halal dan haram, bukan perintah dan larangan, bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran adalah kisah. Kisah para siapa? Kisah para nabi, kisah para rasul. Itu yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Ibrahim alaihissalam kisahnya namanya disebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah hampir ke dalam 8 juz Al-Quran. Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran.
Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali dalam Quran. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. Allah ceritakan kisahnya ke dalam 2 juz Al-Quran. Adam namanya disebut 25 kali dalam Al-Quran. Ayub namanya disebut 16 kali dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali dalam Quran. 4 kali Allah menyebut dengan nama Muhammad. 1 kali Allah memanggilnya dengan kata Ahmad. Beberapa kali Allah menggunakan kata bi'abdihi. Kemudian sisanya Allah menggunakan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hampir setiap surah Allah ceritakan dalam Quran. Timbul akal kita yang rendah, pemikiran kita yang terbatas ini. Kenapa paling banyak tuh Allah ceritakan kisah dalam Quran? Mestinya otak kita yang terbatas ini akan berkata, alangkah baiknya kalau Allah menceritakan amal ibadah para nabi dalam Quran, agar amal ibadah itu bisa kita contoh dan kita tiru. Tapi kenapa justru yang paling banyak dalam Quran itu kisah? Kita solat, kata ulama, kenapa kisah ini diceritakan Allah dalam Al-Quran? Kita solat 5 waktu sehari semalam. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca 1 surah, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini rukun solat. Kalau ada yang solat tidak baca surah Al-Fatihah, solat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang yang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain. Saya menyampaikan kajian di depan Pak Gubernur, depan Pak Wali Kota. Jalan orang yang lurus itu bukan jalan gubernur, bukan jalan wali kota, bukan jalan camat atau lurah. Jalan yang lurus itu Allah ceritakan hanya 4 saja dalam Quran. 1, siapa jalan yang lurus? Minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ikuti jalan mereka. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, wasuhada, ikuti jalan orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk agama. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang terakhir, wassolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Sekarang gimana kita akan mengikuti jalan para nabi, sementara kisah para nabi pun kita tak tahu dalam Al-Quran. Maka selama Ramadan ini saya akan sampaikan kajian di masjid ini, Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Kita utamakan dahulu kisah nabi dalam kerangka ulul azmi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kau ceramah kau sampai jam berapa kau Pak? Kalau hari biasa ada air minum, ada lontong. Kalau kini menenggang-nenggang lah sekitar. Baik, sampai Isra 633. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan para nabi dalam Al-Qur'an 124.000 nabi yang Allah turunkan ke muka bumi. 25 nabi yang wajib diimani. Walaupun dalam Quran bukan 25, banyak nabi, tapi yang wajib diimani cuma 25. Di antara 25 tadi 5 nabi ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulu itu artinya memiliki, azmi itu artinya keteguhan. Nabi yang memiliki tekad dan keteguhan, pendirian, tangisan, kesedihan, penderitaan di atas rata-rata batas manusia normal. Maka terpilihlah 5 nabi ulul azmi di antara 25 nabi dan rasul, di antara 124.000 nabi dan rasul. Nabi itu bernama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kenapa hanya 5 saja nabi ulul azmi? Bukankah nabi yang kesedihan, penderitaan, tangisannya lebih banyak? Ada Nabi Zakaria alaihissalam digergaji kepala oleh umatnya, berpisah kepala dengan badannya. Ada Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah. Bahkan penyakit ini tidak ada orang sebelum mereka yang diberikan Allah penyakit itu. Kenapa Allah tak masukkan dalam ulul azmi? Kalau ada jemaah yang bertanya seperti itu, saya jawab, matawa.
Itu bukan urusan saya. Jadi tidak usah ditanya Pak. Karena yang sudah ditentukan 5 ulul azmi kau tidak usah banyak tanya Pak. Awak kau banyak tanya sama aja sembahyang subuh. Pak Ustadz kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Mestinya kita kan bangun tidur lagi fresh, lagi segar. Harusnya 10 rakaat. Tidak usah banyak tanya, 2 rakaat saja. Jangan ditambah 10 rakaat. Karena ibadah mahdoh tidak boleh ijtihad ra'yu di sana. Laksanakan saja sesuai perintah. Baik, 5 Nabi Ulul Azmi ini akan kita bahas satu persatu. Tapi hari ini saya persilakan kepada jamaah, kita mau bahas Nabi yang mana dulu? Terserah. Nabi Musa. Ada yang lain Pak? Nuh. Ada yang lain? Sampaikanlah. Atau memang tidak hafal nama Nabi? La ilaha illallah. Nama caleg hafal, nama Nabi tidak hafal. Pandai lo minta surga Firdaus. Nah baik, kita urut dari atas saja biar enak belajarnya. Kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Kenapa kita akan pelajari kisah Nabi ini? Karena kisah Nabi ini mohon maaf, Allah ceritakan kisah para Nabi ini bukan dongengan untuk anak sebelum tidur, bukan nina bobok buat anak TK. Cerita ini diceritakan Allah dalam Quran agar umat hari ini, Allah inginkan agar umat hari ini contoh itu nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian contoh nabi terdahulu, perjuangan semangat spiritnya, maka pertolongan yang Allah berikan kepada orang terdahulu akan Allah turunkan pada hari ini, tidak ada bedanya. Itu makanya Allah ceritakan dalam Quran. Baik, kita akan pelajari Nabi Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah nabi yang Allah turunkan, rasul yang Allah turunkan, nabi urutan dari nasab turunan yang ke-6, atau nabi yang pertama dari nabi ulul azmi yang diturunkan oleh Allah di kawasan Efrat atau Tigris. Sudah pernah ke Efrat atau Tigris Pak? Belum, saya pasti belum. Walaupun tinggal ibu bapak di kota, makanya kalau banyak piti itu jalan tuh ke luar negeri. Ikut piti banyak, oto banyak, pegawai negeri, laki bini jalannya Pulau Cinta, Sungai Gelombang, ke Palu Banda, kampungan. Jalan tuh ke luar negeri. Ambo kok bantuknya buruknya, tapi hobi ambo ke luar negeri. 2003, 2006, 2009 ambo jalan ke Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau tidak potong dek corona, jalan lo ke 7 negara di Eropa. Jadi alhamdulillah agar kita tahu tempat bersejarah. Nuh alaihi salam diutus oleh Allah buat kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi dari turunan nasab yang ke-6, bahkan ada yang mengatakan 3 atau 6 dari turunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi mohon maaf, Nuh ini termasuk anak cucu turunan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan mengatakan ada yang ke-3, ada yang ke-6. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam. Dari nama Nabi urutan Nabi yang ke-3, tapi turunannya turunan yang ke-6. Dari mana jalurnya kita lihat. Adam punya anak 40 orang. Sekali lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang, 20 kali kelahiran. Berarti anaknya jumlah 40 orang. Kalau sempat bini awak punya anak 40 orang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adam punya anak 40 orang. Di antara salah satu anak Nabi Adam diangkat jadi nabi, Sis alaihi salam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihi salam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihi salam. Maka dikatakan Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihi salam bin Adam alaihi salam. Ada yang bisa mengulang ya Pak? Tidak ada. Utak kalau lah piti-piti je nak kan angkok dah Pak. Karena ada jemaah saya di Kampar sana, Pak Ustaz besok pagi ambo pulang ke kampung Ustaz. Ngapa pulang kampung? Ambo tulis nama ambo, nama ayah ambo, nama datuk, datuk ambo di hati Ustaz. Ambo ditulis nasab keluarga ambo. Untuk apa guna Pak? Ambo ingin pelajari Ustaz. Jangan-jangan nasab ayah ambo ketemu dengan jalur para nabi. Saya sarankan tidak usah. Nanti ketemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semangat. Kita ni Pak tidak ada jalur para nabi. Jadilah diciptakan Allah ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembahyang nak copek, terima je lah. Jadi jangan memaksakan diri. Makanya Nuh alaihissalam
adalah nabi yang diutus oleh Allah buat kaumnya. Ada nabi yang diutus mengurus satu keluarga, Adam alaihissalam. Ada nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu kaum, Nuh alaihissalam. Ada nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu bangsa, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Ada nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu negara, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Nuh diutus oleh Allah mengurus satu kaum. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang sedang bermaksiat kepada Allah. Sebelum Nabi Nuh diutus, Al-Quran menceritakan ada kaum umat Nabi Nuh, 5 orang yang soleh mengikuti millah ajaran Nabi sebelumnya, Idris alaihissalam. Beribadah, Allah sebut namanya dalam Al-Quran. 5 orang saudara adik-beradik kau beribadah, sujud, beriman pada Allah. Uwad, Nasar, Iyagud, Iyakut. 5 orang bersaudara ini Allah cantumkan namanya dalam Al-Quran. Kelima-lima ini sibuk beribadah saja. Suatu ketika Allah cabut nyawa kelima-lima ini, meninggal dunia. Maka orang kampung membuat prasasti monumen, menuliskan 5 orang nama ini di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang. Ketika ditanya kenapa engkau tuliskan, katanya untuk mengenang agar besok keturunan kita mengetahui ada 5 saudara adik-beradik di kampung kita ini yang soleh, yang beriman kepada Allah. Ditulislah nama-nama itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada masalah. 100 tahun setelah itu, tulisan itu mereka rubah, mereka buat patung, mereka berikan nama 5 orang soleh, Uwad, Yagud, Yakut, Nasar dan sebagainya. Ketika ditanya kenapa engkau buat patung ini, untuk mengabadikan momen prasasti buat generasi ke depan bahwa di kampung kita ini dulu pernah ada orang soleh 5 adik-beradik. Setahun 2 tahun tidak ada masalah. 100 tahun ke depan patung yang mereka buat mereka sembah menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Itu keadaan. Rupanya keadaan dulu kok sama dengan keadaan kini, Pak. Makanya dakwah ini mesti diingatkan kepada saudara kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang memajangkan pajangan foto-foto orang soleh di rumah kita, silakan, bagi saya tidak ada masalah. Tapi ingatkan kepada keluarga kita bahwa ini adalah orang soleh dahulu yang kita ingin ikuti spiritnya, kekuatan keimanannya yang mau kita contoh. Karena tidak ada kaitan orang-orang soleh itu dengan rizki kita, tidak ada. Kaitan foto orang soleh itu dengan larisnya dagangan kita, tidak. Di rumah makan tuh ada foto Angku Salih Kiramatullah. Tahu Bapak Ibu lahirnya kapan? 1477, wafatnya 1973. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Tidak ada kaitan Angku Salih itu dengan rizkinya, lancarnya rumah makan. Tidak ada kaitan. Saya ingin sampaikan, dia dipajang untuk menambah semangat spirit kita. Ini loh orang tua kita dahulu. Tapi kalau dakwah tidak dibuat, khawatir saya hal-hal seperti ini akan disembah oleh anak cucu keturunan kita nanti ke depan, kalau dunia ini masih ada. Dan ini terjadi karena perkara itulah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah. Quran menceritakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama Nuh alaihissalam turun kepada kaumnya? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Ulama berbeda pendapat. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan 950 tahun ini umur Nabi Nuh kah atau masa dakwah Nabi Nuh? Kalau umur Nabi Nuh berarti 950 tahun. Kalau masa dakwah Nabi Nuh, kita lihat Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian di kota Madinah selama 10 tahun. Total dakwah Nabi kita 23 tahun. Sementara Nabi kita dilantik jadi Rasul umur 40 tahun. Total umur Nabi kita 63 tahun. Kalaulah dakwah Nabi Nuh 950 tahun, bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, pada umur berapa ratus tahun Allah melantik Nabi Nuh menjadi Rasul. Makanya ada ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh itu umurnya ribuan tahun. Dakwahnya 950 tahun. Kapan dia berdakwah? Bukan pagi, bukan sore. Laila wan nahara, siang dan malam. Anytime, every time. 24 jam. 24 jam Nabi Nuh berdakwah. Anaknya tak mau beriman, istrinya tak mau beriman. Hanya segelintir saja yang beriman kepada Allah. Bahkan mohon maaf, kelakuan umat Nabi Nuh ini,
ketika menjumpai Nabi Nuh itu dia tutup muka mereka, dia tutup telinga mereka. Mereka tidak ingin melihat Nabi Nuh dan tidak ingin terlihat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak Nabi Nuh Kanan, kemudian istri Nabi Nuh pun tidak beriman kepada Allah. Bapak Ibu mohon maaf, baca Al-Quran, ada 3 istri 3 perempuan yang Allah sebut namanya dalam Quran, penghuni neraka jahanam abadan selama-lamanya. 1, istri Nabi Lut alaihissalam. 2, istri Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, istri Abu Lahab. Ibu tinggal pilih mau istri yang mana. 3 nama itu disebut oleh Allah. Ibu tahu enggak apa perangai bini Nabi Nuh tuh? Kalau bahasa orang Minang Pak, perangainya kucing ayi. Kalau bahasa yang agak lebih kasar lagi, sifatnya mantiko ciri sifatnya. Apa dia itu Ustaz? Maaf kalau ibu baca Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Nuh alaihissalam keluar dari rumahnya, ingin menjumpai kaumnya berdakwah. Ketika Nabi Nuh keluar dari pintu depan, istrinya keluar dari pintu belakang. Maaf, istri Nabi Nuh 2. Dalam sejarah dikatakan pertama namanya Wagila, yang kedua namanya Wahila. Istri yang durhaka itu istri yang pertama. Ketika Nabi Nuh keluar dari pintu yang depan, ingin berdakwah kepada kaumnya, istrinya pun keluar dari pintu belakang. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada kaumnya, istrinya lebih dulu sampai kepada kaumnya. Ketika istrinya sampai lebih dulu, apa kata bininya? Wahai kaumku, sebentar lagi suami saya akan datang. Dia akan mengajak kalian beriman dengan Tuhannya. Kata istri Nabi Nuh, jangan didangan mana laki dan tu gilo. Coba bayangkan. Itu yang dihadapi Nabi Nuh selama 950 tahun. Kalau awak sempat punya bini muda itu, besok pagi awak coren bini awak. Ini yang dikatakan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran. Maka dikatakan Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi yang sangat luar biasa. Zuriyatan man hamalna ma'nuh, innahu kana abdan sakura. Nabi Nuh itu Nabi, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Walaupun punya bini model itu, tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dengan istri kita, Pak. Ini pelajaran buat kita bersama. Nabi Nuh menghadapi istrinya yang tidak taat kepada Allah, dia bersyukur dan bersabar selama 950 tahun. Pelajaran yang pertama, kita mesti belajar dengan syukurnya Nabi Nuh alaihissalam menghadapi istri kita. Yang kadang-kadang Pak, mohon maaf, bini awakku mendidiknya sama seperti megang bambu. Di kue-kuean patah, di lambe-lambeannya melawan. Diajak elok-eloknya belum tentu berubah, diajak kasar ujung-ujung pasti bercokak. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, mendidik istri ini gampang-gampang susah. Dibilang gampang dia susah, dibilang susah dia gampang. Makanya Bapak Ibu, pelajaran pertama, pulang ke rumah pastikan istri kita menjadi istri yang terbaik di hadapan Allah. Apa ini yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam ketika memiliki istri yang tidak taat, Nabi Nuh menjalaninya dengan rasa bersyukur dan bersabar, terus mengingatkan istrinya walaupun pada akhirnya istrinya tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita bersama, Pak. Ini mohon maaf, saya dan kita bersama kita belajar. Kalau dulu saya nikah tahun 2006, sampai sekarang sudah hampir lebih kurang sekitar 18 tahun. Dulu saya tidak percaya, Pak. Mohon maaf, sebelum nikah saya tidak percaya. Ada orang menyobui, ada suami takwi ke bini. Itu tidak percaya, Ambo. Dari mana datangnya? Mohon maaf, yang PNS lakinya, dan punya sawit lakinya, nan punya oto lakinya, nan bakarajo lakinya, bininya di rumah, tapi kok ada laki nan takwi ke bini? Itu tidak mungkin. Setelah ambo nikah baru ambo tahu, iyo bagak bini itu, Pak. Rupanya mohon maaf, kita ini kan tidak mau jujur hari ini. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar. Pastikan istri kita menjadi istri yang terbaik. Kita ingin berumah tangga ini bukan hanya sebatas kebutuhan biologis, bukan hanya rumah tangga sakinah mawaddah keturunan, tapi kita ingin bersama-sama masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa guna punya istri sementara istri tidak membawa kita masuk dalam surganya Allah? Dan begitu juga perempuan sekalian ingin punya suami, tapi suami juga yang membawanya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya minta buat kita bersama, jaga sebaik-baik mungkin, jadikan agama ini hidup dalam kehidupan mereka. Pelajaran yang pertama. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah laila wan nahara, siang dan malam, anytime, every time. Sampai pada batas kesabaran, sampai pada batas kesabaran. Tak tahan lagi Nabi Nuh.
950 tahun berdakwah. Bayangkan saja, laila wan nahara, umatnya cuma 83 orang saja. Bayangkan Pak, kalau 83 orang dibagi 950, berarti setiap 10 tahun bertambah cie. 10 tahun dakwah tambah cie. Kalau sempat di masjid ko Pak, ceramah 10 tahun tambah lo jemaah cie. Besok pagi wak jual masjid ko le. Setiap 10 tahun bertambah 1 jemaah. Bayangkan 83 orang saja. Sampai Nabi Nuh alaihissalam pada batasnya, Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Doa itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Nuh? Wa qala Nuh, ya Rabb, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan keinginan Nabi Nuh alaihissalam. Allah turunkan bencana banjir yang sangat besar. Kata ulama, banjir itu pertemuan dua sumber mata air. Sumber mata air dari langit bertemu dengan sumber mata air dari bumi. Dunia ini digenangi laut. Berapa lama? 180 hari 6 bulan. Banjir itu dimulai pada hari Jumat. Tidak ada satupun yang tidak terendam air sampai ke puncak gunung Himalaya. Sebelum banjir itu datang, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat kapal. Selama membuat kapal itulah Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa. Jadi makanya ayat yang kita baca puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak ada satu ayat dalam Quran Allah menggunakan bahasa yang sangat khas. Apa bahasa khasnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk solat. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk infak dan sedekah. Allah tak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk haji dan umrah. Tapi Allah gunakan kata kama kutiba alal ladzi khusus untuk berpuasa. Apa tujuannya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini bermakna kata ulama, puasa yang kita kerjakan hari ini bukan awak junan puasa. Orang dulu Nabi terdahulu pun diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Siapa saja yang berpuasa Ustaz? Banyak. Adam alaihissalam puasa. Bila Nabi Adam puasa 2 kali dalam satu putaran 1 bulan. Satu puasa Nabi Adam puasa pada bulan terang, yang kedua puasa pada bulan gelap. Puasa pada bulan terang tanggal 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Yang kita laksanakan setiap bulan Ayyamul Bid itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Puasa pada bulan gelap 28, 29, 30 yang dinamakan dengan Ayyamul Sud itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Idris berpuasa. Berapa lama Idris berpuasa? 40 hari 40 malam. Nuh alaihissalam berpuasa. Ketika membuat kapal, Allah perintahkan Nabi Nuh berpuasa. Berapa lama puasa Nabi Nuh? 365 hari, setahun. Ibrahim alaihissalam berpuasa. Daud alaihissalam berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Musa berpuasa? Ketika mengambil kitab suci Taurat di semenanjung Sinai, di bukit Tursina. Allah perintahkan Musa puasa 30 hari, disempurnakan 10 hari, totalnya 40 hari. Rupanya para nabi itu berpuasa. Rupanya bukan nabi saja yang berpuasa, Pak. Orang kafir pun berpuasa. Orang Hindu berpuasa, saudara kita. Orang Nasrani, Katolik, Protestan berpuasa. Maaf, orang Majusi, orang Yahudi, seluruh mereka berpuasa. Puasa menurut agama mereka masing-masing. Makanya mohon maaf, kata puasa, P-U-A-S-A, itu puasa. Puasa itu dari bahasa mana diambil, Pak? Ada yang tahu dari mana bahasa mana? Bahasa Suli Ayyi? Apakah bahasa Quran tidak? Quran tidak pernah mengenal istilah puasa. Karena mohon maaf, Quran mengenal istilah as-saum, as-siyam, pilughatil al-imsa, menahan. Puasa itu bukan bahasa kita. Puasa itu bahasa Sanskerta. Mohon maaf, dulu agama Hindu kuno, Ibu boleh baca sejarah, Bapak boleh baca sejarah. Agama Hindu kuno punya ajaran yang sangat luar biasa. Kalau pemeluk agama Hindu kuno ingin mati dalam keadaan mulia,
Itu matinya dinamakan dengan mati muksoh. Muksoh itu badannya mengetek, hilang. Itu namanya muksoh. Muksoh itu hanya didapat dalam ajaran Hindu kuno dengan 3 amalan. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. 3 amalan ini dinamakan dengan nama upawasa. Diadopsilah ke bahasa kita menjadi puasa. Rupanya orang-orang kafir juga berpuasa. Bukan para nabi saja, orang kafir pun juga berpuasa. Rupanya bukan orang kafir saja berpuasa, binatang pun berpuasa yo. Ular kalau nio ganti kulit itu mesti puasa 40 hari 40 malam. Kepompong kalau ingin jadi kupu-kupu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ibu kalau punya ayam betina di rumah sedang bertolu mengoram. Kalau bahasa kami mengoram. Kalau bahasa Indonesianya mengeram. Ayam kalau nak ingin menoten tolunya, ayam tu mesti puasa 21 hari. Kalau seandainya induk ayam ko asyik mencari makannya, ikut tolu ko busuk ndak akan menoten. Ayam mesti berpuasa 21 hari baru bisa menetaskan anak ayam. Coba bayangkan Pak, rupanya binatang saja berpuasa. Jadi kalau ada orang Islam ndak puasa pada Ramadan ko, lebih parahnya pada binatang boleh Pak. Rupanya bukan hanya binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Nah, aku bagi rumus. Ambo ko hobi berjalan-jalan. Tadi ambo sampai kemari ambo terkejut. Kenapa saya terkejut? Saya jumpa kawan lama saya tidak pernah saya jumpa. Itu Pak Anto. Pak Anto itu teman saya kuliah dulu. Udah bertahun-tahun tidak ketemu. Tadi ketemu dia mau pulang, saya tarik masuk dalam masjid lagi. Alhamdulillah Allah pertemukan. Maaf kalau hobi saya, ini saya sampaikan dulu hobi saya mencari dukun. Sebelum hidayah datang, dukun mana yang ndak ambo kunjungi, sobui je lah. Nah, di apa dulu ambo mencari dukun? Kena ambo dulu ingin bercewek tapi ndak ada cewek nan mau kawak dah. Tampang buruk, piti ndak ada. Aba cubalah mencari dukun sampai ke Sakai, sampai ke Pangian, sampai ke Kota Lamo, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Banten, mencari ilmu. Ku ambo sampaikan rahasia sampai hidayah datang kepada saya. Ini mohon maaf, saya sampaikan kepada kita bersama. Bapak Ibu kalau belajar ilmu santet atau ilmu pelet, coba tengok gurunya. Kalau santet yang dikasih itu sebelum menyantet orang, dimulai dengan ritual ibadah puasa. Hati-hati, santetnya tajam tuh. Tapi kalau santetnya tidak dimulai dengan puasa, jangan takut, santetnya kecil tuh. Ilmu pelet sebelum memelet betino dimulai dengan puasa, hati-hati. Itu peletnya manjur tuh. Tapi kalau peletnya dimulai tanpa ibadah puasa, jangan khawatir, kekuatannya lemah. Rupanya bukan hanya binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Bukan hanya dukun saja berpuasa, dokter pun berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Rupanya puasa ini meningkatkan, puasa ini rupanya amalan baru stok lama. Kenapa? Maaf, makanya ibu kalau bapak pergi ke Jogja, di sebelah timur keraton Jogja, itu ada rumah satu orang perempuan, namanya Sukira. Sukira ini orang Jawa. Ada orang Jawa sini Pak? Mana Jawa? Apa Jawa Pak? Mas Jawa. Jawanya pundi Mas? Pundi Jawanya Mas? Pacitan Jawa Timur. Panjenengan saged Jawa krama inggil mboten? Orang Jawa ora iso Jawa ki Jawa edan iki. Kula mboten Jawa tulen Mas, tapi ya kula saged sing Jawa krama inggil iki sekedik mawon lah. Wis menawi wonten ya kesalahan tak omongan kula nyuwun ngapunten nggih. Yang ndak ngerti entuk-entuk ya lah. Baik. Bapak Ibu pergi ke Jogja, di sebelah timur keraton Jogja itu ada rumah perempuan namanya Sukira. Sukira itu orang Jawa. Dia bukan istri raja, bukan adik raja, bukan anak raja, bukan keluarga raja. Dia orang biasa yang tinggal di ujung keraton. Tapi dia punya tekad dan niat yang kuat. Apa tekad niat yang kuat? Dia pingin nanti kalau hamil punya anak, dia pingin anaknya jadi raja. Orang-orang menertawakannya. Dari mana datang dari raja? Dia bukan istri raja, bukan adik raja, bukan keluarga raja. Datang anak jadi raja itu dari mana? Tidak mungkin. Bayangkan, tidak mungkin anaknya jadi raja, tapi dia punya niat yang sangat kuat. Apa kuatnya? Dia pingin anak yang dilahirkan nantinya, diinginkan anaknya jadi raja.
Untuk meloloskan niatnya itu, Sukira ini berpuasa. Berapa lama dia berpuasa? 9 bulan 10 hari. Hari ko puasa, malam berbuka. Besok puasa, malam berbuka. Besok puasa, malam berbuka. Selama 9 bulan 10 hari. Ada yang protes dengan saya. Pak Ustadz, puasa apa lo tuh? Itu puasa bid'ah. Tidak pernah dibuat Nabi. Pak, saya tidak bicara hukum di sini. Saya bicara kecintaan seseorang dan keyakinan. Sekarang saya tanya. Siapa jamaah yang paling kayo di masjid itu, Pak? Yang paling kayo. Tidak ada yang sok-sok kayo. Saya mau tanya, katakanlah Ustadz, jamaah yang paling kaya. Sekarang Ustadz jual semua rumah, semua aset, sebuah mobil, semua sawit, semua aset semuanya jual. Terkumpullah uang 10 triliun. 10 triliun ini Ustadz impakkan ke masjid ini seluruhnya. Tidak ada 1 sen pun tinggal di rumah. Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Oh, karena ada anak, ada istri, apa yang mau dimakan lagi? Ya. Berarti kalau dilarang, berarti kalau tidak, berarti dilarang. Kalau dilarang, berarti hukumnya haram. Kalau haram, berarti berdosa. Kalau berdosa, berarti masuk neraka. Kalau ini pemahaman kita, berarti orang yang paling pertama masuk neraka adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bukankah kita tahu kisah Abu Bakar? Dia menjual semua hartanya, diberikannya kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul saja. Ini tidak bisa dihukumi Pak Abu Bakar berarti masuk neraka. Ini bahasa cinta. Sukira karena keyakinannya kuat. Dia puasa 9 bulan 10 hari. Puasa. Pas selesai 9 bulan 10 hari melahirkan. Lahirlah anak laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Anak laki-laki itu diberi nama Soeharto. Jadi presiden 32 tahun di negara Jawa. Sukira itu Mak Soeharto. Nah. Makanya orang dulu kalau punya hajat besar, dia berpuasa. Kalau ada yang bujang-bujang lapuk, tidak dapat jodoh, kemana-mana cari cewek, tidak bersuh, jangan kemana-mana, puasa. Ibu-ibu yang punya hajat besar, puasa. Karena orang dulu menganggap puasa nih suatu proses untuk melanggengkan sebuah hajat dan keinginannya. Makanya puasa ini barang baru, stok lama. Tapi orang sekarang tidak paham dengan melaksanakan ibadah puasa. Makanya mohon maaf di awal Ramadan kita timbulkan keyakinan ini. Karena puasa yang kita kerjakan ini bukan semata-mata kita saja berpuasa, tapi orang sebelum kita juga diperintahkan Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada Nabi Nuh alaihissalam, selesai membuat bahtera, maka bertemulah 2 sumber mata air. Sumber mata air dari langit bertemu dengan 2 sumber mata air dari bumi. Air sampai ke puncak gunung Himalaya. Berapa lama? 180 hari. 6 bulan. Dimulai pada hari Jumat. Coba bayangkan, tidak ada satu pun yang bisa selamat pada hari ini. Seluruh orang-orang yang beriman naik ke atas kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Istri dan anaknya tidak mau mengikuti Nuh alaihissalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan kisah ini. Ya bunayya kamana, wahai anakku, ikutlah bersama saya. Hari ini tidak ada yang bisa selamat, nah, ikuti ayah. Apa kata anaknya? Wahai ayah, air makin lama makin tinggi. Bukit itu lebih tinggi pada air. Aku akan pergi ke bukit itu, ke jabal itu. Di hatinya, di otak anak Nabi Nuh alaihissalam, dia berpikir bahwa bukit itu bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Anak Nabi Nuh alaihissalam juga dihanyutkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita yang kedua. 1. Kita tidak bisa melaksanakan kesolehan ini secara infiradi, tapi mesti secara ijtimaiyat. Istri, anak kita menjadi orang-orang yang terbaik. Sulit Pak Ustaz, sulit. Jangan dibayangkan mentang-mentang ada jemaah beranggapan Ustadz yang ceramah kok pasti rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ulun tontu leh. Kadang ada ustadz kok yang rajin senyum, bininya gitu mengowi je kon yang lainnya. Ada yang lakinya asik berceramah, selalu royal, curah, berimpak sedekah, bininya pilih kedekut sempili kiki, la ilaha illallah. Kita tidak bisa menjamin. Kenapa? Saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita belajar hidup di muka bumi ini, belajar. Kita semua bukan orang baik, tapi kita belajar ingin jadi orang baik di kehidupan dunia ini. Ini tempat kita belajar.
Kalau kita salah, kita bangun kembali, koreksi, introspeksi kembali, kita belajar. Pelajaran yang kedua yang mesti kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Satu, Nabi Nuh alaihissalam orang yang paling sabar menghadapi keluarganya, menghadapi istrinya, menghadapi anaknya, menghadapi keluarganya, paling sabar walaupun dalam keadaan ketidaktaatan kepada Allah. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu, kami pernah muzakarah dengan dosen di UIN Suska Riau. Dia bacakan satu ayat dalam Quran, kemudian ditafsirkan oleh mereka. Saya mendengarkan, saya mustami saja, mendengarkan saja. Apa kata mereka? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai para suami, jangan kau wariskan keburukan kepada istrimu. Seolah-olah ulama mentafsirkan ini ayat, wahai para suami, nanti kau berumah tangga, kau menikah dengan istrimu. Maaf, dulu sebelum kita menikah ada di antara kita yang mungkin berpacaran. Selama berpacaran yang paling ancak cewek awak, dan paling ganteng cowok awak, dan paling elok cowok kita, yang paling ramah cewek awak. Tapi setelah menikah, kata Allah, nanti kau ketemu dengan sifat-sifat yang tidak pernah kau temukan sebelumnya pada pasanganmu. Dulu ketika kau bercewek ramah, ketika kau nikah berciri munculnya. Dulu sebelum menikah curah royal, setelah menikah kiki. Apa kata Allah? Nanti kalau kau ketemu dengan sifat-sifat pasanganmu yang tidak pernah kau temui sebelumnya. Wahai para istri, kalau nanti kalian ketemu dengan sifat suami kalian yang tidak pernah kalian jumpai sebelumnya, jangan marah, bersyukur dan bersabarlah. Kenapa? Ibu tidak dijodohkan Allah dengan laki-laki lain, Allah jodohkan ibu dengan suami ibu. Kenapa? Allah tahu kekurangan suami ibu telah didesain oleh Allah, pelengkap dan penyempurnanya Allah siapkan pada diri ibu. Begitu juga para suami. Wahai para suami, kalau kalian ketemu dengan sifat buruk istri yang tidak pernah kalian temui sebelumnya, jangan marah, bersyukur, sabar. Kenapa? Karena Allah tahu Allah tidak menjodohkan kita dengan perempuan lain, Allah jodohkan kita dengan istri kita. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan istri kita, penyempurna desainnya Allah telah siapkan pada diri suaminya. Wala tajassasu. Kalau dicari kesalahan-kesalahan, wanita mana yang tidak akan salah di muka bumi? Laki-laki mana yang sempurna? Tidak ada. Ada laki-laki bertanya kamu, Ustaz, ambo tu pingin istri yang sempurna, Ustaz. Kau dapat bini ambo tu pakai jilbab panjang, pakai cadar, pakai manset, pakai kos kaki. Kau dapat bini yang kau hafal Quran 30 juz, rajin masak, suka menjaga anak-anak, ramah, lembut suaranya dan rendah suara di hadapan suaminya. Kalau dapat istri yang ambo, Ustaz, ketika ambo ke kantor dia hantarnya muka pintu, kemudian ketika ambo pulang ditunggu di muka pintu. Bini ambo tidak pernah mengunjing di warung-warung sebelah rumah. Ambo pingin bini yang sempurna. Ambo sampein Pak, ndak awak je pingin bini yang sempurna do Pak. Bini awak ingin je laki yang sempurna kok. Ndak lo ingin model awak kok do PT kende gopo hitam kale, ndak lo bapiti do, la ilaha illallah. Bini awak pingin lo laki yang sempurna, hitam putih, berjanggut, berjambang, kayo, lembut, ingin lo nya. Wala, maka saya katakan wala tajassasu. Jangan cari kesalahan Pak. Istri mana yang tak punya salah, suami mana yang tak punya salah. Sekarang syukuri, hadapi dengan keadaan yang baik. Pelajaran yang pertama, jadikan diri kita ni orang yang terbaik, istri kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Bertahap-tahap. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini kontaminasinya sangat besar. Kehidupan dunia ini mohon maaf, hati kita ni rusak, hati istri kita ni rusak, sama-sama rusak dengan keadaan dunia pada hari ini. Kita belajar untuk menjadikan diri kita ini orang yang terbaik, istri kita pun menjadi istri yang terbaik. Tapi sulit Pak Ustadz, sulit tak sulit kita harus belajar Pak. Kapan kita akan belajar sampai terakhir belajar ini? Ketika nanti napas sudah keluar dari tenggorokan ini, berhentilah kita belajar di kehidupan dunia. Saya tak lama-lama. Makanya menghadapi rumah tangga itu biasa-biasa saja. Saya hampir 18 tahun, mungkin masih muda. Bapak yang sudah ada 30 tahun, 40 tahun, mohon maaf, saya ingin sampaikan kita sama-sama banyak belajar. Menghadapi rumah istri, menghadapi anak keluarga itu tidak perlu terlalu serius. Santai-santai saja. Sama dengan istri saya ngomong sama saya. Apa katanya? Dek, Bang, kata dia dengan saya. Abi tahu enggak? Sekarang hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, sekarang hari weekend loh, Bi. Tengok status teman adik, semuanya OTW. OTW ke Sumbar, OTW ke Batam. Bi, jalanlah kita Bi. Anak-anak libur. Bawa ke Batam kayak ke Sumbar kayak, kalau Sumbar banjir ke Batam kayak. Abi kan ada uang. Jalan-jalan kayak refresh dengan anak-anak. Kenapa? Nanti kalau Abi dah ceramah lagi, Abi umat. Adik ni umahat Bi. Iyo pula sebenarnya kan. Ajaklah kami jalan Bi. Nanti kalau Abi dah masuk kantor, anak-anak dah sekolah, kapan lagi mau jalan? Hari pertama ambo diam je, hari kedua ambo diam je, hari ketiga ndak tahan deh.
Ambo panggil, kita kedua. Tahun berapa kita nikah? Tahun 2006. Apa hubungan nikah dengan jalan-jalan? Katanya. Abi mau nanya, tahun berapa nikah? Tahun 2006. Kita nikah ini kenapa? Kita nikah ini kena jodoh lah, kata istri saya. Di situ masalahnya. Karena ada pepatah mengatakan kalau jodoh ndak kemana-mana, maka ndak kemana-mana awak. Di homepage-nya pintu. Jadi hidup ini biasa-biasa aja Pak, simple-simple aja. Maka saya katakan mohon maaf, ndak usah terlalu serius dengan kehidupan dunia ini, biasa lawibun walahun, main-main. Yang serius itu kita belajar untuk bisa jadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar di Ramadan yang pertama ini, kita jadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Maksud yang terbaik di sini saya minta pada kita bersama, pastikan diri kita, pastikan istri kita dan anak-anak kita menjadi orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu menangislah kalau kita ketemu dengan anak istri kita orang-orang yang tidak taat kepada Allah, menangislah kepada Allah. Mohon maaf, Allah bisa membolak-balikkan hati manusia kapan saja. Tidak ada yang bisa kita merayu, membujuk istri kita, tidak bisa. Pak Ustaz, kami merapayah mengajak bini kami Ustaz. Bini kami itulah kami ajak lombui-lombui pakai jilbab, tidak jomo dah Ustaz. Pakai jilbab panjang tidak mau dah Ustaz. Laponek kami mengajaknya Ustaz. Bagaimana solusinya? Saya tak akan beri solusinya. Ibu-ibu juga ngadu dengan saya, Pak Ustadz, saya sudah 3 kali umroh Ustadz, saya sudah hijrah, di mana ada pengajian Ustadz, saya ikuti Ustadz, Alhamdulillah. Tapi itu ada masalah Ustadz. Masalahnya apa? Suami saya belum mau ke masjid Ustadz, suami saya belum mau sholat Ustadz. Kadang-kadang udah saya ajak lembut-lembut, tidak juga mau. Saya kasar-kasarkan, ujungnya bercakap Ustadz. Kira-kira bagaimana solusinya? Saya tak akan beri solusi. Kenapa? Itu urusan laki ibu, dan ku laki orang. Tidak usah tanya kambo. Kenapa? Karena ibu sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Maaf, dulu ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Ketika ibu masih gadis, suami ibu masih bujang, suami ibu sedang berpacaran dengan perempuan di kampung sebelah. Dengan kelembutan ibu, dengan gombalan ibu, dengan senyuman ibu, perhatian ibu, ibu bisa mengambil laki-laki yang masih bujang, yang sedang berpacaran dengan perempuan di kampung sebelah, ibu jadikan suami ibu. Bisa. Kini laki awak lah sakamar, sasalimui, sebet kapal, seken panjang, seken sarung. Masa ndak pandai merayunya? Bongak. Laki awak surang. Jadi ndak perlu tanya dengan saya. Ibu, bapak-bapak juga demikian. Bagaimana merayu istri? Jangan tanya dengan saya. Bini orang aja bisa warayu. Kenapa bini orang awak ndak bisa dirayu? Jadi jangan perlu dijawab. Ndak perlu dijawab. Saya ingin sampaikan, kita lebih tahu kapan istri kita mood, kita lebih tahu kapan suami kita lebih fresh, kita lebih tahu kapan kondisinya dia menegangkan, kapan kondisinya dia kusam. Kita lebih tahu, ajak mereka untuk bisa taat kepada Allah dengan lemah lembut ya. Maka saya katakan, menangislah kepada Allah kalau keluarga kita masih banyak yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Begitu kesungguh-sungguhan Nabi Nuh alaihissalam menjalani kehidupan dunia di tengah-tengah ketidaktaatan kepada Allah. Keluarganya, orang sekitarnya yang tidak menerima dakwahnya, begitu yang dihadapi Nabi Nuh alaihissalam. Ini pelajaran buat kita Pak. Jadi kita dakwah ini bukan untuk merubah orang. Ini paradigma kita yang salah. Kita berdakwah ini ingin merubah orang. Kalau ingin merubah orang, ketika orang itu berubah, kita ujub. Ketika orang itu tak berubah, kita berputus asa. Dakwah ini perintah Allah. Makanya mohon maaf, dakwah ini perintah Allah. Sekarang saya ceritakan sedikit. Saya ke Rembang, ngaji dengan Gus Baha. Duduk dengan sana beliau beri nasihat dengan saya. Apa kata beliau? Dulu ketika Nabi dilahirkan, itu tentara Abraha dari Yaman kan datang menghancurkan Ka'bah. Berapa jumlah tentara Abraha pasukan bergajah? 11.000 pasukan bergajah memasuki kota Mekah. Sampai di batas tanah haram, berhenti pasukan bergajah. Abraha turun. Apa kata Abraha? Siapa pimpinan Quraisy? Abdul Muthalib, kakek Nabi. Siapa pimpinan Ka'bah? Abdul Muthalib juga, kakek Nabi. Dipanggillah Abdul Muthalib. Apa kata Abraha? Wahai Abdul Muthalib, betulkah engkau pimpinan Quraisy? Betul. Betulkah engkau yang pemimpin Ka'bah ini? Orang-orang menyebutku demikian. Kata Abraha, wahai Abdul Muthalib, kami datang dari jauh-jauh negeri Yaman. Datang kemari ini hanya satu saja, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Kau bawa semua orang Mekah ini keluar dari Mekah. Harta kalian, rumah kalian, uang kalian, dinar kalian, dirham kalian, unta kalian, kambing kalian, kami sita. Kata Abraha.
Ibrahim mendengar ancaman seperti itu, Abdul Muthalib mendengar ancaman Abraha itu slow saja. Apa kata Abdul Muthalib? Oh, engkau kemari mau hancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, kalau kau mau hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi untaku yang 100 ekor yang kau ambil tadi, tolong pulangkan kini. Apa kata Abraha? Engkau ni pemimpin apa? Kami datang kemari ingin menghancurkan rumah ibadahmu, kau biarkan. Malah kau pikirkan unta kau yang 100 ekor yang aku ambil. Pemimpin macam apa kau ni? Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, kau tahu ndak? Ka'bah ni punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Unta tu punya dan copek pulangan. Nah, itu keyakinan Abdul Muthalib tu, Pak. Makanya Abdul Muthalib pergi ke atas bukit membawa orang Quraisy. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai penduduk Mekah, saksikan oleh kalian pemilik Ka'bah akan buat apa untuk menjaga rumahnya. Jadi agama ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Agama ini bukan kita yang menjaga, Pak. Agama ini bukan kita yang menyebarkan. Agama ini bukan kita yang menjaganya. Yang menjaganya Allah. Lantas kenapa ada ayat ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah minta tolong? Tidak. Apakah Allah mengatakan tidak sanggup? Tidak. Allah sengaja turunkan itu ayat untuk membuka pintu. Apa pintunya? Pintu kemuliaan. Kalau kalian tolong, Allah berikan kemuliaan. Kalau kalian tidak tolong, Allah berikan kalian kehinaan. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kita. Agama ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Bukan kena kita, Pak. Kini penyakitnya awalnya merasa awak aku nan menjaga agama. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbirnya godang. Tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Siang mengicu, malam menduto. Asar lewat, isya lewat, subuh hilang. La ilaha illallah. Ini keadaan kita hari ini, Pak. Makanya perbaiki diri kita. Perbaiki istri kita. Perbaiki keluarga kita. Agama ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Tugas kita tolong sesuai kemampuan kita. Bantu ini agama Allah agar Allah buka pintu kemuliaan. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kita. Kalau Allah ingin menurunkan hidayah, mudah bagi Allah. Di Perancis ada batang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, 150.000 orang masuk Islam. Di Jepang dahulu ketika musim ikan lohan, di punggung sebelah kirinya bertuliskan Allah, di punggung sebelah kanan yang bertuliskan Muhammad. 17.000 orang masuk Islam. Kalau Allah ingin mengatakan hidayah, mudah bagi Allah. Allah tidak perlu kita. Apa kata Gus Bahak dengan saya? Allah punya cara tersendiri untuk memperkenalkan agama ini kepada orang-orang kafir. Dulu, Pak, di Inggris ada klub bola di Inggris namanya Manchester City. Itu dulu pemainnya orang Islam, jangankan puasa, sholatnya payah. Tapi ketika Manchester City dibeli oleh pengusaha Dubai, Qatar. Hari ini mohon maaf Bapak lihat di Inggris, di mana ada stadion-stadion Inggris, di sampingnya didirikan masjid megah di sana. Mulai orang Inggris mencintai Islam. Prancis tidak suka dengan Islam, tapi kena ada pemain bola Prancis namanya Zidane. Zidane itu orang Aljazair. Orang Prancis sudah mulai mencintai orang Islam. Maka saya katakan Allah punya cara unik untuk memperkenalkan agama ini, Pak. Bukan kena kita. Makanya Nabi itu berdakwah dengan paling banyak apa? 99% akhlak, 1% dengan lisan. Kalau awak terbalik 99% dengan muncung, 1% dengan akhlak. Makanya muncung awak berciri banyak orang sakit hati kau. Akhlak. Tunjukkan akhlak dengan umat nih, Pak. Agar orang mencontoh, tunjukkan akhlak dengan istri, tunjukkan akhlak dengan anak-anak kita, tunjukkan akhlak dengan rumah tangga kita. Baru nanti istri dan anak kita akan mengikuti sami'na wa ata'na, ingin menjadi orang yang terbaik di kehidupan kita. Terakhir, saya ingatkan pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya. Apa pesan Nabi Nuh alaihissalam? Wa qala Nuh wa'murukuma anisnataini wa anhakuma anisnataini. Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku pesankan kepada engkau, berpegang teguhlah engkau dengan dua perkara, dan tinggalkanlah dengan dua perkara. Apa yang berpegang teguh dengan dua perkara? Berpegang teguhlah wa'murukuma anisnataini wa anhakuma anisnataini. Dengan apa kita berpegang teguh? Berpegang teguhlah dengan dua perkara. Peganglah subhanallah wa bihamdi. Berpeganglah dengan ucapan subhanallah dan wa bihamdihi. Dan aku lepaskan engkau dari dua perkara. Aku benci dengan engkau dua perkara. Tinggalkan dua perkara ini. Apa? Wasirku bila wal kibir. Janganlah engkau mensekutukan Allah dan berbuat sombong di kehidupan dunia ini. Sombong, ujub, merasa paling baik. Maka saya minta pada kita bersama, setan kalau disuruh dia hafal Quran di luar kepala. Iblis itu hafal Quran, hafal Taurat,
hafal Zabur, hafal Injil, hafal Suhuf. Kenapa? Maaf, iblis menyaksikan setiap turunnya kitab suci pada para nabi. Iblis kalau disuruh menghafal nasab para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iblis di luar kepala. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kelahiran para nabi. Tapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak menjadi orang yang dicintai Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifatnya? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling berjasa, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, merasa paling baga, merasa paling berpengaruh, merasa paling wah. Ana khairu minkum. Apa bedanya kita dengan iblis? Tebarkan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita demikian, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita bersama menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya pikir cukup ini pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita masuk pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi mohon dikonfirmasi sebelumnya. Biasanya ambo acok pelupo mo. Kadanglah pelupo tu ambo lah sahur tu duduk di rumah sama orang rumah terlupo, akhirnya sembahyang di masjid ambo. Ingatkan saya malam, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.